Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo sahabat TV 10, ayah bunda dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali bersama program Bincang Psikologi Anak persembahan TV 10. Ada saya, Carla Ratna, hadir untuk Anda 30 menit ke depan berbincang bersama psikolog anak kita, Bunda Tharika Isnaning Tias. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Kabar baik Bunda? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Menjumpai kembali sahabat TV 10 ya Bunda. Kita akan ngobrolin berbagai hal sih sebenarnya, karena masalah psikologi itu banyak sekali. Betul erat sekali. kaitannya dengan apa yang kita alami sehari-hari. Betul. Begitu juga ayah bunda yang ada di rumah ya. Betul. Kalau mungkin ada masalah ingin dicurhatkan, bingung mau curhat kemana, daripada curhat ke temennya nanti malah jadi nggak karu-karuan ya Bunda. Curhat ke sini aja. Di sini curhatnya ke psikolog ya. Nanti siapa tahu dapat solusi. Insya Allah nanti kalau Anda sudah WhatsApp sekarang, di episode yang akan datang akan kita bahas ya Bunda ya. Betul sekali. Kita ini adalah pejuang kesehatan mental. Karena begitu pentingnya kesehatan mental ya Bunda ya. Terutama untuk anak dan juga remaja. Ini kan juga perlu ya. Jadi nggak boleh menyepelekan anak-anak biarinlah kesehatan mentalnya. Padahal kesehatan mental yang baik itu justru bisa membantu anak dan remaja untuk merasa lebih bahagia dan positif tentang diri mereka sendiri ya Bun ya. Mereka juga lebih bisa menikmati hidupnya, terus juga memiliki kemampuan untuk melihat dunia ini dengan lebih baik, menghargai banyak hal dalam hidup sekali, ya. Dan yang jelas adalah bersyukur dengan apa yang dimiliki kalau memiliki kesehatan mental yang baik. Sekali. Nah, hari ini kita sudah dapat WhatsApp Bunda. Kita tampilkan di layar ya Bunda ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf menanyakan bagaimana hubungan antara self diagnosis dengan self efikasi. Efikasi. Untuk pergi ke psikolog. Self efikasi untuk pergi ke psikolog. Contohnya menghemat biaya atau stigma masyarakat jika ke psikolog. Oke, baik. Oke, ini hubungan antara self diagnosis beberapa waktu lalu kita sudah membahasnya. Betul sekali. Sekarang kaitannya dengan self efikasi untuk pergi ke psikolog. Ini menganggap bahwa itu bisa menghemat biaya atau justru menghindari stigma masyarakat jika ke psikolog. Betul. Waduh, stigma masyarakat apa ini ya kalau pergi ke psikolog? Baik Bunda. Kita tahu sih mungkin isu kesehatan mental itu sudah jadi perhatian banyak orang layaknya kesehatan fisik ya. Tapi juga berbanding terbalik juga banyak orang yang justru kerap menunda sampai enggan untuk konsultasi ke psikolog dengan beberapa alasan. Iya, betul sekali. Ya Bun ya. Nah ini yang akan kita bahas hari ini tentang stigma di masyarakat tentang pergi ke psikolog, kaitannya dengan pertanyaan yang sudah masuk di WhatsApp tadi. Nanti juga akan kita bahas. Oke, Bunda. Sebenarnya sepenting apa sih ke psikolog? Oke, baik Kak Nana dan pemirsa TV 10 di rumah. Jadi sepenting apa sih untuk ke psikolog? Jadi kita jadi kayak menghapus dulu stigma yang besarnya itu kadang psikolog itu ada sih beberapa yang sekarang kan viral ya kayak psikolog nggak usah ke psikolog mahal-mahal, yang cukup duduk di salah satu istilahnya toko tertentu di kursi toko tertentu itu sudah bisa menyelesaikan masalah. Kemudian ada lagi stigma juga kayak pasti yang di itu nanti kalau ke psikolog itu udah kayak yang gangguan jiwanya yang sudah orang yang gila, berat, orang gitu gila dan sudah stres gitu. Sebenarnya kan kita harus menghapus stigma itu dulu. Jadi ke psikolog itu tidak harus kita bermasalah. Jadi kalau memang ada beberapa yang datang memang sudah dalam masalah rujukan dan sebagainya memang ada. Tapi kan kalau ketika kita situ sudah merasa nih kok ada sesuatu atau pingin nih kayak ke psikolog juga bisa nih kayak untuk tahu nih minat bakatnya anak, kemudian tahu juga nih kayak gimana sih kepribadianku atau gambaran diriku kayak gimana. Itu jadi penting banget kan untuk kayak memotret diri kita. Oh, ini ternyata kelebihanku, ini kelemahanku gitu. Jadi kayak kita bisa gimana sih caranya untuk kayak saran yang lebih ahli dari psikolog itu membantu kita untuk mengaktualisasikan diri kita. Atau paling enggak itu untuk pilihan, misalkan pilihan anak-anak mau masuk di jurusan Betul apa. sekali. Itu juga bisa ya Bun Betul ya sekali. mendapatkan rekomendasi
rekomendasi dari psikolog. Soalnya ada tes bakat minat itu Iya, tadi betul sekali. Jadi kayak biasanya kan anak-anak kan kita pingin nih orang tua itu ingin mengarahkan anak itu tepat jurusannya, karena kan ketika nanti kuliah itu 4 tahun loh. Kalau kita mereka yang menjalani betul, harus sesuai passion mereka. Kalau kita tidak sesuai hati, tidak sesuai kemampuan, juga nanti di tengah jalannya kita menjaga nih agar anak itu tidak putus nih di tengah jalan, terus menyerah di tengah jalan juga enggak. Jadi kayak kita bisa membantu para orang tua nih untuk kayak kebingungan gimana ya anakku nih pingin jurusan apa, atau pingin tahu nih IQ-ku. Biasanya sih ada sih orang tua yang pengen kemampuan seberapa sih besar kemampuan anakku itu seberapa, terus apa sih kelebihannya, apa sih potensi yang bisa istilahnya diunggulkan dari anakku ini. Jadi itu sih sepenting itu. Sepenting itu loh ke psikolog, sama halnya dengan ke dokter. Iya, betul sekali. Iya, Kak, ya. Batuk, pilek, demam ke dokter, buru-buru ke dokter. Tapi nggak bisa tidur sampai berlarut-larut. Iya, betul. Malah justru dibiarkan berlarut-larut juga. Nah, ini kan justru bisa mengganggu ya, Bun. Iya, betul bisa sekali. mengganggu perilaku, bisa mengganggu kesejahteraan hidup Anda. Nah, ini betul. yang harus segera gitu tertangani. Jadi betul memang sekali. kesehatan mental sepenting itu, sama halnya dengan kesehatan fisik gitu Betul ya. sekali. Jadi kayak kalau kita kan ada sih yang namanya pasti preventif ya. Jadi tidak sebelum terjadi itu kita sudah aware sama diri kita gitu. Kalau apa namanya, aku pingin nih tahu nih kelemahan kelebihanku. Dan ada yang namanya preventif, ada juga kalau yang itu yang mungkin sudah kayak terjadi kayak kita akhirnya untuk kayak memberikan psikoterapi dan sebagainya. Tapi kan lebih enak nih ketika kita preventifnya, mencegahnya dulu dibanding kita aku pingin tahu nih jangan-jangan atau mungkin ada nih yang harus aku perbaiki itu apa ya. Itu kan lebih enak daripada kita sudah mengalami, sudah ini apa namanya istilahnya kalau sudah datang dalam keadaan berat itu bisa sih, tapi kan lebih baik kita mencegah nih atau kalau mungkin sudah ada gejala yang merasa tuh nggak nyaman, ada keresahan atau kepikiran apa, atau nggak bisa fokus aja itu berarti ada sesuatu kan, Bu. Nah, itu yang kita harus lebih aware. Itu sudah ada kondisi yang mengganggu gitu, dan itu butuh bantuan psikolog ya. Iya, betul. Jadi kayak sebenarnya kan yang kayak orang tua itu kan sebenarnya ada nih kayak anak itu kok dari dulu dianya ceria, kemudian ada tanda-tanda yang mungkin berubah. Itu kan sebenarnya aware ya orang tua ya. Itu nggak apa-apa, coba deh kayak ajak ke minta solusi dari ahli, bisa tuh ke psikolog atau ke psikiater yang benar-benar kayak kita bisa kok konsultasi. Cuma hanya konsultasi aja bisa, kayak untuk datang untuk menanyakan ini kenapa ya anak kok seperti ini, bisa harus aja, bagaimana ya gitu aja bisa ya. Datang itu cuman kayak untuk memberikan istilahnya insight atau pencerahan kepada orang, ternyata anakku nggak apa-apa, cuman kayak gini tuh biasa. Itu kan pasti ada kekhawatiran, menenangkan ya berarti. Betul sekali, kekhawatiran terhadap orang tua atau terhadap mungkin pasangan dan sebagainya. Itu kan ternyata ini hanya overthinkingku aja, malah kita dibantu di situ nanti di psikolog atau ahli untuk kayak menemukan atau mencari nih, ternyata insight-nya seperti ini ya, solusinya seperti ini ya harusnya. Nah, seperti itu. Oke. Jadi ya kita harus merubah pandangan. Ya itu tadi stigma yang berkembang di masyarakat. Kenapa sih kok bisa orang enggan ke psikolog sih, Bun? Itu tadi ya betul penyebabnya sekali. kan. Nanti takutnya dikira gila gitu. Itu yang ditakutkan orang ketika psikolog. Betul, ya, Bun. iya betul. Jadi kayak kita harus menghapus stigma itu ya. Jadi kayak tidak sih sekarang sudah kayak informasi itu beredar ya kan. Ada juga kalau biasanya psikolog itu kan kayak memberikan psikoedukasi ya. Bisa kok ada kayak follow dia psikolog tertentu kayak itu, ada edukasi seperti itu, ada gimana solusinya itu juga bisa lewat media sosial atau lewat konsultasi online juga bisa. Kemudian juga kayak bisa juga kayak stigma yang terjadi kayak psikolog tuh mahal gitu ya. Iya betul. Sebenarnya stigma apa saja sih yang orang-orang tuh sampai kok jadi enggan gitu loh. Kok jadi enggan ke psikolog tuh selain dikira nanti ke psikolog dikira gila, itu juga biayanya mahal, Bu. Iya betul. Jadi kayak gini, sekarang di rumah sakit daerah ya, biasanya itu kan ada menyediakan gitu ya, klinik untuk klinik psikologi gitu ada. Bisa coba deh pakai kayak BPJS itu juga bisa. Kalau
Kalau memang bisa ya, Bun, tercover ya. Kalau tercover istilahnya kalau ada rujukan, kemudian rujukan tertentu memang untuk mengharuskan untuk ke klinik psikologi boleh banget kok. Jadi kayak istilahnya walaupun istilahnya kayak mahal dan sebagainya bisa kok lewat jalur yang BPJS itu bisa. Tapi kalau semahal istilahnya mahalnya dalam hal apa dulu? Kalau kita ke dokter aja ya hampir sama lah ya. Istilahnya kalau berobat sama-sama nih lebih baik kan kita mencegah, kita kita menemukan nih dibanding kalau ada nih mungkin yang udah kayak stres dan sebagainya, kemudian nggak bisa menjalani aktivitas, itu kan juga kompensasinya jadi pendapatan berkurang dan sebagainya. Itu kan kalau lebih baik kan diselesaikan sekarang juga. Oke, baik. Itu tadi stigma yang berkembang di masyarakat. Kenapa sih orang enggan untuk ke psikolog? Nah, nanti kita akan bicarakan juga hubungan antara self diagnosis dengan self efficacy itu tadi ya, Bun, yang seperti di pertanyaan di WhatsApp. Makanya jangan kemana-mana. Kita akan segera kembali setelah jeda. Tetap di Bincang Psikologi Anak dari TV 10. Anda masih bersama kami dalam program Bincang Psikologi Anak dari TV 10. Masih bersama saya, Carla Ratna, dan ada juga psikolog anak kita, Bunda Tarika Isnaning Tias. Hari ini kita berbicara tentang stigma di masyarakat tentang pergi ke psikolog. Tadi disampaikan Bunda Tarika, kalau pergi ke psikolog itu stigma yang di masyarakat yang ada itu yang pertama dianggap gangguan jiwa, ya, dianggap gila gitu aja lah ya. Seperti itu memang anggapan orang. Dan yang kedua, stigma yang beredar itu adalah mahal ke psikolog. Tapi masih ada satu lagi nih Bunda, satu lagi nih orang yang mengkaitkan antara ke psikolog itu atau orang yang dengan memiliki gangguan mental atau orang yang kayaknya bermasalah atau harus pergi ke psikolog itu kurang beribadah. Ini stigma yang beredar juga, kurang dekat sama Allah, gitu ya. Gimana ini menurut sudut pandang psikolog melihat ini? Baik Kak Nana dan Pemirsa TV 10. Jadi kayak gini ya, pasti semua itu dalam hidup kita itu kan pasti punya masalah ya. Belum tentu kita jauh dari Tuhan, jauh dari Allah. Kemudian kita juga masalah itu ya tenang-tenang aja hidupnya kan nggak juga seperti itu ya. Pasti itu tuh nggak ada kaitannya ya. Kayak bener-bener kayak memang semua orang itu ya pasti kayak mungkin kayak istilahnya bipolar itu kan ada istilahnya dalam kesehatan juga kan ada dari istilahnya dari genetika, dari dari faktor penyebabnya juga kayak di otaknya ada suatu masalah, simptom-simptom tertentu, dan itu yang kita nggak bisa kayak milih dan itu kurang dekat dan sebagainya itu enggak ya. Jadi bukan karena kurang dekat dengan Tuhan atau kurang beribadahnya, bukan ya Bun ya. Betul. Jadi kayak ada suatu gangguan tertentu ya tidak ada hubungannya seperti itu ya. Tapi kalau di istilahnya kalau kita ya di istilahnya di psikolog ada psikoterapinya juga malah justru kita itu kayak mengarahkan untuk gimana sih caranya untuk malah lebih memperkuat nih, lebih dekat lebih dari terapinya seperti itu jadi ya. kayak untuk memberikan insight, kamu istilahnya kayak bersyukur untuk malah justru mendekatkan diri juga. Jadi kayak sebenarnya dia sudah lebih dekat dengan Tuhan, malah justru dia lebih memperkuat nih, ternyata aku lebih bersyukur dan sebagainya ya. Tapi ketika ya mungkin kalau ada yang dia gangguan dan sebagainya, mungkin kebetulan nih dia memang lagi jauh dari Tuhan atau dari Allah, itu kita lebih kayak menemukan ini ya ternyata ada hal dari sudut pandang tertentu yang harus kita kita harus lebih bersyukur dan sebagainya. Nah itu jadi seperti itu ya. Tidak selalu orang yang ke psikolog atau memiliki memiliki gangguan mental atau apa itu bukan berarti dia jauh dari Tuhan atau kurang beribadahnya ya Bunda ya. Meskipun itu
meskipun beribadah itu juga salah satu, kalau dalam psikologi Islam kan ya, justru dengan juga. terapinya malah justru beribadah. Justru, betul sekali. Itu. Jadi tidak selalu seperti itu, karena beberapa gangguan mental itu justru ada penyebabnya yang justru tidak ada hubungannya. Jadi kayak mungkin bisa jadi faktor genetik, kayak anxiety itu pasti kadang faktor penyebabnya itu juga kayak ada pasti diruntut deh. Ada punya, kalau biasanya ketika ketemu biasanya psikolog klinis ya yang itu meruntut kayak genetikanya dulu, ada nggak ya di kakek, nenek dan sebagainya itu dia mempunyai suatu atau gangguan tertentu, ada nggak? Pasti ditanyakan itu. Pasti karena itu ada salah satu faktor penyebabnya adalah genetik. Jadi kayak kita pasti di setiap kita itu ada apa namanya gangguan atau kayak kita lah penyakit tertentu ya. Tapi kalau kita bisa mengelolanya dengan baik itu tidak muncul. Tapi kalau kita ada stresor, ada penyebab atau ada yang memicu triggernya, itu pasti itu muncul, itu pasti seperti itu. Jadi tidak ada hubungan, jangan mengkaitkan jadi dicapnya tuh psikolog ya, kamu kurang deket ya sama Tuhan. Nah, ini yang membuat orang kadang-kadang terus mundur. Enggak, nanti dikira aku kurang beribadah. Padahal kan mungkin untuk beberapa gangguan itu penyebabnya bukan karena itu. Memang kalau menjalankan ibadah tuh ketenangannya dapat sendiri Bun, gitu ya, ada ketenangan sendiri. Tapi kan belum bisa mengurai masalah yang disebabkan oleh faktor genetik atau apa gitu, belum Jadi bisa, malah justru di psikologi itu kan ada ya tadi sampai diarahkan ya. Iya Kak Nana sampaikan adalah psikologi Islami malah menggabungkan nih antara apa namanya dalam metode Islami juga dalam psikologi. Jadi kayak tidak kayak jangan menjauhkan lah malah justrunya gitu stigmanya. Oke. Kita kembali lagi ke ini tadi pertanyaan yang lewat WhatsApp ya Bunda. Hubungan antara self diagnosis dengan self efficacy untuk pergi ke psikolog. Contohnya menghemat biaya atau stigma masyarakat jika ke psikolog. Kita bicara tentang self efficacy dulu nih. Apa sih ini Bun? Kalau self diagnosis kan kita sudah kemarin bahas ya bahwa itu mendiagnosa sendiri gitu ya. Jadi dokter untuk diri sendiri. Kalau self efficacy ini apa sih? Jadi self efficacy ini jadi kayak kemampuan untuk menilai atau ada keyakinan nih di dirinya bahwa aku ini punya kemampuan di dalam diriku yang mungkin kemampuan kayak apa namanya bisa melakukan ini dan untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi kayak seumpama contohnya kepercayaan diri, oh ternyata aku lebih nih dalam hal segi sosialku. Nah itu kayak kita bisa menilai nih, atau kita percaya oh iya ternyata kelebihanku di sini, atau mampu kayak keyakinan bahwa kayak menilai sesuatu. Nah itu tapi harus dengan objektivitas gitu. Nah itu apa sih hubungannya kok sama self diagnosis tadi ya? Jadi gini, kalau kita yakin kita mampu dan ada istilahnya sertifikat yang mungkin kayak itu harus apa namanya tervalidasi sertifikat kita psikolog atau psikiater boleh melakukan self diagnosis itu diagnosis tertentu. Tapi kalau kita hanya tidak memiliki kemampuan untuk kayak mendiagnosa, itu kita cuma yakin oke, nggak apa-apa, itu sebatas aware, itu nggak apa-apa. Jadi kayak sebatas oh iya aku bisa kayak oh aku ini ya seperti ini ya self diagnosis hanya untuk kayak apa namanya melihat diri kita, oh kayak kok ada kayak ini ya satu yang nggak beres ini nih, gitu ya. Itu gitu boleh ya boleh, tapi tetap nih kalau diagnosanya harus ditegakkan oleh ahlinya. Itu tetap harus ada ahlinya. Seperti itu kan. Kan ini merasa tadi kalau self efficacy itu bisa menghemat biaya atau stigma masyarakat jika ke psikolog tuh yang tadi kita sampaikan itu tadi gitu. Apakah ada kaitannya tujuannya kayak untuk menghemat biaya. Kalau memang kita sendiri bisa mendiagnosa dan kita bisa istilahnya kan nanti kan ketika itu diagnosa kan tidak hanya diagnosa berhenti diagnosa ya. Kalau di kami di psikolog atau psikiater itu ada lanjutannya. Itu adalah untuk psikoterapi kalau memang itu membutuhkan. Dan mungkin tidak semua itu orang bisa menemukan insight ke dirinya sendiri. Gitu kan. Jadi kan butuh bantuan orang lain untuk mengarahkan loh sebenarnya kamu masalahnya itu ini, tapi kadang kalau kita punya istilahnya beban, stresor itu kan jadi kayak mengurai masalah itu jadinya bukan jadi kayak benang lurus tapi benang ruwet, malah jadi kusut ya benangnya. Ya ibarat kata kalau kita kelilipan deh, nggak mungkin kan bisa ini sendiri. Nah contohnya seperti itu ya Bunda ya kalau dalam masalah psikologi ya. Iya betul sekali. Jadi kita harus
nggak mau itu ketika kita mendiagnosa pun sebagai seorang psikolog atau psikiater itu kita saling membantu kok. Jadi kayak memang kalau kita ada batasnya nih, kalau kita ngerasa kok ini kayaknya pasien kita butuh nih yang namanya obat, kita pasti rujuk ke psikiater. Tidak jadi kalau apapun, apalagi diri kita, kalau kita punya masalah sudah nggak tahu cerita sama siapa, kita kan nggak mungkin mendem sendiri terus lah. Betul, meskipun psikolog ya. Pasti kita butuh nih yang namanya orang lain untuk membantu kita mengurai masalahnya apa dan gimana sih menemukan solusinya, kayak gitu. Meskipun merasa yakin bahwa dia punya self efficacy itu tadi ya Bun ya. Betul. Tetap masih butuh ini bantuan ya, karena tidak sebatas hanya self diagnosa aja, jadi tidak sampai hanya mendiagnosa saja, tapi justru setelah didiagnosa itu butuh penanganan dan ahlinya yang tahu penanganan yang tepat ya. Misalnya kalau masalah psikologi apa, terapinya butuh apa, psikoterapinya butuh apa gitu ya. Betul sekali. Itu kaitannya ya antara self diagnosa dengan self efficacy. Gitu. Oke, kalau tadi mengatasi stigma yang berkembang tentang psikolog, ini kan salah satunya nih dia self efficacy ini supaya bisa menghemat biaya sekaligus juga mengatasi stigma masyarakat jika ke psikolog. Ini harus gimana nih untuk mengatasi stigma yang berkembang di masyarakat ke psikolog? Kayak yang tadi kita uraikan, masalahnya bisa dianggap gini gitu. Karena kan istilahnya ada googling ya, kita bisa lihat berapa sih biaya psikolog dan sebagainya. Itu kan bisa nih kita cari tahu dulu, biar kita kan stigma itu kan pasti kita hanya menerima tapi belum meng-cross check dan sebagainya. Terus cari deh, coba kita lihat adalah untuk ke masa depannya. Jadi kayak itu kan untuk jangka panjang ya, ketika kita ada masalah atau kita mau lah istilahnya melihat nih kemampuan kita, itu kan butuh kan, ketika kayak orang tua membutuhkan pilihan jurusan atau membutuhkan kayak melihat kemampuan anaknya seperti apa atau mengatasi kesulitan belajarnya, jadikan itu kayak tujuannya itu apa, jadi kayak untuk kan dari kita yang bingung jadinya kita menemukan solusi. Gitu. Jadi kan yang penting adalah kita menjalani solusi. Ketika kita sudah menemukan solusi kan kita menjalani hidup kan juga enak. Nah, kita juga menemukan kayak kesehatan mental juga kan penting ya, kayak untuk kita bisa bahagia, kemudian kualitas kita bisa hidup yang baik. Kualitas hidup yang baik, dan kalau kita kualitas hidup baik itu kan berpengaruh pada pekerjaan, lingkungan dan sebagainya. Nah, itu kan istilahnya benar-benar kayak dibutuhkan untuk kayak kita menjalani hidup, tidak hanya sekali, istilahnya tidak hanya untuk kalau obat yaudah sekali sembuh gitu ya, alhamdulillah gitu. Tapi kalau untuk ke psikolog itu kan kita harus memperbaiki, ada hal-hal yang harus kita perbaiki untuk ke masyarakat, ke sekolah, ke diri kita sendiri, jadi lebih enak untuk menjalani hidupnya gitu. Dan kadang orang kan menyimpulkan sendiri bahwa kalau ke dokter mungkin sekali minum obat udah sembuh, sedangkan ke psikolog belum tentu sekali terus langsung prosesnya panjang gitu ya. Nah ini stigma-stigma yang harus memang mulai kita edukasi supaya stigma yang berkembang yang menganggap ke psikolog itu bla 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 ya, mahal lah, gangguan jiwa lah, terus juga kurang ibadah lah, ini juga kita mulai kikis ya, karena sekali lagi kita tekankan bahwa ke psikolog itu sama pentingnya dengan kita ke dokter. Kalau mengalami kesehatan fisik, kesehatan mental juga ada sedikit keresahan apa yang tidak bisa terurai, Anda butuh bantuan loh itu ya. Butuh solusi. Sudah alarm ya itu ya betul Bunda. Sekali. Baik, hampir 30 menit Bunda, ada yang mau disampaikan untuk sahabat TV 10 terkait tema kita hari ini? Baik Kak Nana dan pemirsa TV 10 di rumah, yuk jangan berhenti untuk membuat stigma bahwa psikolog itu mahal, psikolog itu hanya untuk orang dengan gangguan jiwa. Enggak, kita semua yang sehat membutuhkan nih yang namanya untuk insight atau solusi untuk menemukan bagaimana kita menjalani hidup kita agar menjadi berkualitas. Nah, jadi kita harus meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mengenai kesehatan mental dulu, supaya bisa menghapus stigma yang beredar di masyarakat, stigma buruk kalau ke psikologi ya Bunda ya. Diharapkan nanti dari circle kita itu meluas ke circle-circle pertemanan teman kita yang lainnya, sehingga nanti ya
sedikit demi sedikit stigma yang buruk itu menjadi berubah gitu. Apalagi kalau dengan ke psikolog kita justru bisa meningkatkan kualitas hidup kita. Terima kasih Bunda Tarika untuk ilmunya. Iya, sama-sama. Terima kasih juga untuk sahabat TV 10, Anda sudah membersamai kami selama kurang lebih 30 menit. Saatnya saya Carla Ratna dan juga Bunda Tarika Isnaning Tias untuk undur diri beserta kru yang bertugas tentu saja untuk menjumpai Anda insya Allah di lain kesempatan. Jangan lupa untuk menyampaikan curahan hati Anda ya melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar. Berjumpa kembali insya Allah di lain kesempatan. Tetap di TV 10 Inspirasi dan Edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.